kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saudara, tanggalkan dulu pikiran-pikiran yang membuat hatimu kecewa, gelisah, khawatir. Mari kita pikirkan firman Tuhan. Dan saudara, kita siapkan diri, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang selalu kami nikmati setiap hari. Tidak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami selalu baru tiap pagi. Terima kasih, dan hamba doa untuk semua mereka yang selalu setia dengan tayangan Sahabat Galilea setiap pagi 4.30. Tuhan berkati yang aktif di live chat, Tuhan berkati yang sakit-sakitan, Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, yang belum mendapatkan jodoh Tuhan berikan pasangan, yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, yang bergumul soal rumah Tuhan berkati sehingga mereka bisa memiliki rumah di surga maupun juga rumah di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan selalu mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, bukan saja mementingkan dan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kami, tapi juga kami akan prioritaskan persoalan-persoalan rohani. Sebab itu yang membantu kami dalam masa pandemi COVID-19, sehingga tubuh kami tetap sehat, imun kami tetap kuat, karena iman kami yang selalu naik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami baca firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Ibrani pasal 6 ayat 10 dikatakan begini, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara masih memperhatikan pekerjaan Tuhan? Apakah saudara masih menunjukkan kebaikan hatimu ya kepada semua orang, dan terutama terhadap orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan? Saudara, seringkali kita mendengar banyak orang Kristen yang selalu berkeluh kesah. Aku sudah melayani Tuhan sekian tahun, setia beribadah, tidak pernah absen di gereja, di persekutuan doa. Toh hidupku tetap sama saja seperti ini. Tidak ada kemajuan, gitu-gitu doang. Sedangkan mereka yang tidak memiliki Yesus, penghujat-penghujat Yesus, ya, pembenci-pembenci Yesus, ya, mereka yang bukan orang Kristen, ya, tetapi sepertinya kehidupan mereka lebih enak. Kalau begitu lebih baik saya jadi bukan orang Kristen aja lah. Kalau begitu lebih baik jadi orang ya bukan Kristen, atau kalaupun jadi orang Kristen ya jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, tidak usah repot-repot, ya, terlebih dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah terbersit perasaan ataupun pikiran seperti itu? Saudara, fenomena seperti itu sedang melanda kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita mau melayani asalkan ada upah yang memadai, atau beroleh
penghargaan yang sesuai. Adalah tidak salah menerima upah dan penghargaan karena jerih payah yang telah kita lakukan. Tetapi dengar baik saudara, jangan sampai besar kecilnya upah yang kita terima menjadi tolak ukur kita dalam melayani Tuhan. Saudara, saya punya prinsip dalam pekerjaan misi dan melayani. Saya punya prinsip begini. Melayani, memberi hidup. Hidup saya untuk pelayanan. Melayani adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Saudara, hari-hari ini apalagi di masa pandemi, mana ada upah-upahan saudara ya. Orang minta pelayanan, ya semua proyek thank you. Iya kan? Semua pelayanan, ya proyek thank you. Karena memang kondisi situasinya. Saudaraku yang kekasih, jangan sampai sekali lagi besar kecilnya upah yang kita terima menjadi tolak ukur kita dalam melayani Tuhan. Nauzubillah min zalik ya. Jika upahnya besar, kita akan bersungguh-sungguh, ya, penuh semangat, antusias. Tetapi jika upahnya kecil menurut ukuran kita, kita pun akan mengerjakan dengan setengah hati, ya asal-asal. Ya saudara, apakah demikian sikap orang Kristen? Saudara bilang Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi saya. Apakah saya juga sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Itu yang harus kita pertanyakan. Tuhan sudah baik kepada saya. Harusnya pertanyaannya, apakah saya baik sama Tuhan? Firman Tuhan menasihati, Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya dalam melayani, saya tidak memilih-milih. Orang banyak, orang sedikit sama aja. Toh upahnya sama. Ya kan? Jangan sedikit orang semangat berkurang. Bahkan tidak ada semangat. Tetapi kalau banyak orang semangatnya bertambah. Ya mungkin karena banyak orang kolektenya banyak saudara. Belum tentu loh. Pengalaman saya Tuhan bawa. Ya ada orang ibadahnya cuma 7 orang. Ya kan? Tapi persembahannya gede. Ada orang yang 30 orang. Tapi persembahannya kecil. Kita tidak menjadi tolak ukur besar atau kecil. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Saudara, kalau Alkitab katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berbicara tentang pekerjaan yang kita lakukan di segala bidang kehidupan. Apapun bentuknya. Baik itu di kantor, di pabrik, di sekolah, ya, terlebih-lebih di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan. Haruskah kita selalu diliputi oleh rasa marah, kecewa, ya, tidak puas atau dongkol dalam mengerjakan segala sesuatunya? Saudara, renungkanlah hal ini. Manusia bisa saja lupa, menutup mata, dan mengecewakan sesamanya. Tapi dengar baik, perhatikan, ada pribadi yang tidak pernah lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Pelayanan, pekerjaan, dan perbuatan kasih yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, tidak ada yang luput dari pemandangan matanya Tuhan dan tidak ada yang tidak Ia perhitungkan. Tidak ada yang sia-sia saudara. Rasul Paulus menasihati 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu
Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dalam perjalanan pelayanan saya sudah matang, sudah hatam. Dan karena itu saya tidak lagi menjadikan pelayanan itu sebagai ladang untuk mencari hidup, tetapi memberi hidup. Amin. Ya, apalagi dalam pelayanan kami, dalam perintisan, misi, saudara, persekutuan doa, gereja. Ya, dalam ibadah itu, persekutuan doa ada kos. Itu terutama operasional itu selalu lebih besar daripada yang persembahan yang diberikan oleh jemaat. Tidak mengapa. Iya kan? Mari kita lihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Rasul Paulus tidak hanya berteori, saudara, tetapi ia telah memberikan teladan hidup bagi kita semua. Dalam melayani Tuhan, ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, apalagi sampai hitung-hitungan untung apa rugi. Jangan deh kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Meski diperhadapkan dengan banyak ujian, Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Inilah komitmennya. Di Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara saat ini? Saya mau katakan begini, lakukanlah itu dengan setia. Ingat saudara, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Maka dari itu apapun yang kita perbuat saat ini, janganlah untuk menyenangkan hati manusia, namun untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia, tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan, karena manusia sewaktu-waktu bisa mengecewakan, meninggalkan, dan tidak menghargai apa yang telah kita kerjakan. Tetapi sekali lagi dengar baik, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, saya kalau bersaksi bagaimana saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sejak dulu, sejak saya jadi Kristen, tekad saya hanya mau bekerja untuk Tuhan. Waktu kami menikah, istri bekerja di salah satu perusahaan. Saya bilang, kamu tidak bisa lagi bekerja karena harus urus rumah tangga. Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kami pindah-pindah. Bukan menikah langsung punya rumah sendiri, langsung punya gereja. Enggak. Kami pindah-pindah, berjuang. Tidak ada dasar untuk berharap secara manusia. Tapi saya katakan bahwa kita punya Tuhan. Sampai kemudian anak kami 5 Tuhan berikan. Tuhan proses ekonomi. Sampai kemudian tidak bisa beli susu untuk anak-anak. Saudara, tetapi saya tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Saya pernah terbersit di hati. Waktu itu saudaraku yang kekasih, karena ekonomi morat-marit, istri saya sempat protes karena kita tidak ada dasar untuk berharap. Kalau orang pegawai bekerja di bidang sekuler, pegawai negeri, pegawai swasta, artinya minimal tiap bulan dia punya.
Ini kita gak ada. Saudara, saya hidup dari apa? Kartu kredit. Tapi saya loh tidak pernah bermasalah dengan perbankan hanya karena kartu kredit. Iya saudara. Sampai hari ini HP saya, nomor saya itu sudah bertahun-tahun karena gak ada masalah dengan perbankan. Saudara, saya terbersit di hati waktu itu karena masalah yang begitu pelik ya, masalah ekonomi. Saya bilang, Tuhan, saya mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan Sabtu dan Minggu saja Tuhan. Saya coba untuk nawar kepada Tuhan. Iya kan? Saya bilang ya Sabtu Minggu aja. Senin sampai Jumat saya boleh dong kerja sebagai apa kek, sopir kek, penjaga toko kek, apa kek. Saudara, maka saya coba untuk melayangkan lamaran di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan menolak. Karena waktu dia wawancarai, berapa kamu butuhkan? Saya bilang sekian juta. Mungkin dia anggap terlalu besar ya, biaya hidup. Saudara, ya kamu pulang dulu, nanti tunggu panggilan. Nah kalau sudah begitu sudah gak ada harapan itu saudara. Saudara, waktu itu kami lebih banyak puasa. Percaya deh. Iya. Lebih banyak puasa. Iya. Puasa juga sangat penting untuk mendisiplinkan rohani kita. Iya, bagaimana kita dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi nyata. Ikut Tuhan itu gak gampang saudara. Lebih senang gak ikut Tuhan. Ikut hantu lebih senang katanya. Begitu ya saudara, orang bilang begitu. Nah sampai satu ketika ada hamba Tuhan datang kepada saya. Ya dia berkata begini. Coba kamu ingat lagi, selama kamu ikut Tuhan, jujur ya dia katakan, coba kamu ingat lagi, renungkan lagi, selama kamu ikut Tuhan, apakah engkau mengalami kelaparan? Waduh, saudara, saya bilang kelaparan sih enggak ya. Ya karena kami tahan-tahan lapar. Dia bilang segalanya itu hanya butuh waktu. Dan percaya dia katakan, apa yang kau kerjakan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Saya nangis, saya perbaharui lagi komitmen Tuhan. Ternyata setelah saya punya pikiran seperti itu, bukan segalanya menjadi baik, tapi segalanya menjadi buruk, buruk, dan buruk. Saudara, itulah perjuangan seorang murtadin seperti saya. Tapi saya mau mengatakan bahwa saya punya Tuhan. Sampai-sampai saya punya prinsip begini. Kalau saya melarat, saya miskin, saya jadi pemulung, gak masalah. Saya tinggal di bawah kolong jembatan, gak apa-apa. Toh bukan saya yang malu, Tuhan saya yang malu. Saya tidak pernah terpikir untuk balik meninggalkan Yesus. Gak ada. Tapi saya hanya tawar-menawar kepada Tuhan. Saya mungkin hanya Sabtu dan Minggu saja ada di gereja melayani. Saudara, baru terbersit pikiran seperti itu. Dari hari ke hari bukan menjadi baik, tapi buruk, buruk, dan buruk. Saudara, akhirnya saya kan mengalami penjara. Saya merasakan bagaimana susahnya di penjara. Itu modal sesungguhnya. Ya, kita bertahan dalam pengharapan. Nah, itu dia saudara ya. Saya percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, hanya masalah waktu kita akan melihat kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan. Saya kembali berkomitmen untuk tetap bersemangat melayani Tuhan. Full timer, full heart. Saudara, dan Tuhan dari hari ke hari Tuhan mulai perbaiki. Saudara, indah Tuhan buat pada waktunya. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita tetap rajin mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Iya.
Karena di dalam Yesaya 61 ayat 8 di sana, aku akan memberi upahmu dengan tepat. Karena itu jangan pernah merasa lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Nah saudara, apapun pekerjaanmu hari ini, apakah itu di kantor, di pabrik, cleaning service, dokter, sebetulnya kita memiliki yang sama gitu ya, tanggung jawab yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Maka sekecil apapun pekerjaan itu, kalau engkau lakukan untuk memuliakan Tuhan, itu sangat mulia dan jeripayamu tidak sia-sia. Sehebat apa jabatanmu, pangkat kedudukanmu, kalau engkau tidak melihat itu dalam rangka memuliakan Tuhan, maka itu malah petaka bagimu. Saudara, mari apapun yang kita kerjakan ya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita melihat bahwa upah kita itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau dari Tuhan mah, kalau dari manusia mah kecil, tapi kalau dari Tuhan sampai berkelimpahan. Dan terutama ada damai sejahtera, sukacita. Haleluya. Walaupun hari ini saya masih belum punya tempat tinggal yang layak begitu ya, tapi kami tetap mengucap syukur. 5 anak Tuhan percayakan, itu adalah anugerah terbesar. Ya Tuhan berikan kepada kami, 5 anak itu harta sesungguhnya, ya kan? Karena itu saudara, mari kita bekerja, setiap apa yang kita kerjakan Tuhan perhatikan. Setiap apa yang kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan perhatikan. Amin. Jangan pernah saudara mengeluh. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu sekecil apapun, mari lakukan itu dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa apa yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia dalam hubungannya dengan memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami mau lakukan dengan baik. Bukan setengah-setengah, tapi dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah percayakan kami berada di pekerjaan tertentu. Kami memiliki rumah tangga tertentu. Kami berada pada keluarga tertentu. Semua karena berkat Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan Tuhan. Kami akan memberikan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Dan semuanya tidak akan sia-sia. Berkati seluruh subscriber Galilea Network. Mereka yang juga memikirkan untuk membesarkan channel Galilea Network dengan membagikan link ini kepada banyak orang. Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan. Mereka yang menopang dengan doa dan juga donasi, Tuhan perhatikan semuanya. Tuhan berkati kami semua. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Tuhan, semua mereka hidup berkelimpahan. Tuhan berikan promosi. Mereka akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak berkekurangan, tidak letih lesu. Selalu ada kekuatan baru Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada
surga.